there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Copy di bagian kodenya. Sesudah di copy, sesudah di copy, kemudian kita copy menggunakan Ctrl C. Terus habis itu kita buka Notepad, kita cari aplikasi di laptop kita yang namanya Notepad. Kemudian kita pastekan, kita Ctrl V ke Notepad tersebut. Setelah di Ctrl V, kemudian ada kita isi dengan nama saya, yang dimana nama saya itu sendiri Delianti Putri Sitorus, atau biasa disebut Delianti Putri. Kemudian saya seorang, dan di sini saya hanya seorang mahasiswi, jadi saya isi adalah seorang mahasiswa. Setelah itu kita isi dengan saya seorang mahasiswa. Setelah itu kita ganti hobinya, yang dimana hobi saya itu ialah membaca buku, bernyanyi, dan menonton film. Setelah di copy, cara memasukkan gambarnya ialah yang dimana gambarnya tersebut kita buka dulu file, terus habis itu kita pilih file yang berisi gambarnya, kemudian kita properties, habis itu kita copy bagian yang user itunya itu. Setelah kita copy, habis itu kita pastekan di bagian JPG, di bagian kita letakkan gambarnya. Setelah di copy gambarnya, kemudian kita buat, habis itu kita save as, habis itu kita buat namanya bebas ya. Dan di sini saya buat namanya itu kita simpan di data D, terus habis itu kita simpan di folder kita masing-masing. Pertama itu kita buat folder dulu, habis itu setelah udah dibuat folder, kita simpan di dalam folder kita dulu. Setelah dibuat folder, kita simpan dengan nama masing-masing. Yang dimana saya di sini saya membuat namanya itu tugas 1 HTML. Dan namanya itu harus disertai dengan HTML. Kenapa? Karena kalau dia nggak disertai dengan HTML, dia nggak akan muncul situsnya. Setelah di copy, setelah udah selesai di save, kita buka kembali bagian web kita. Terus habis itu kita buka bagian web kita. Habis itu kita copy, habis itu kita buka, terus habis itu kita buka tugasnya, yang dimana akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya saya sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian coding yang di layar, yang dimana .html menandakan bahwa dokumen ini adalah HTML. Ini adalah deklarasi yang memberitahu dokumen bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML versi terbaru. HTML, elemen ini adalah elemen pembungkus untuk seluruh halaman. Semua konten halaman HTML harus berada di dalam tag HTML. Tanda lebih kecil HTML, lebih besar HTML, dan lebih kecil HTML, lebih kecil garis miring HTML, lebih besar HTML, ditutup dengan lebih besar. Terus kemudian yang bagian head itu ialah bagian yang berisi informasi meta tentang halaman seperti judul halaman, link ke stylist, script JavaScript, atau metadata lainnya. Bagian ini tidak ditampilkan langsung di halaman web. Yang dibuka lebih kecil judul halaman, lebih kecil lebih kecil title, tutup kurungnya dengan lebih besar, judul halaman lebih kecil, garis miring title lebih besar. Menentukan bahwa
menentukan bahwa judul halaman yang akan muncul di tab browser. Dalam contoh ini, judul halaman adalah judul halamannya dengan disertai dengan garis tanda petik 2. Kemudian selanjutnya yaitu body. Body bagian yang berisi semua konten yang akan ditampilkan kepada pengguna di halaman web. Segala sesuatu yang berada di body akan terlihat di browser. Lebih kecil H1 ditutup dengan lebih besar. Ini adalah judul utama. Kemudian lebih kecil garis miring H1 tutup kurung. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu tag. Tag lebih kecil dari H1 ditutup dengan lebih besar. Digunakan untuk menampilkan judul utama halaman. Ini adalah elemen headline dengan tingkat kepentingan tertinggi dengan HTML. Dalam contoh ini, teks ini adalah judul utama akan tampil besar dan tebal, yang dimana P ini adalah paragraf pertama. Tag paragraf pertama digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk paragraf. Teks yang berada di dalamnya akan ditampilkan sebagai paragraf biasa. Contohnya dalam teks ini, dalam contoh ini, teks ini adalah paragraf pertama yang akan ditampilkan sebagai paragraf.